Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang bentuk aljabar. Adapun materi bentuk aljabar yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenal bentuk aljabar. Mengenal bentuk aljabar. Adik-adik, ada yang tahu apa itu bentuk aljabar? Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, contohnya seperti 5x, 3 ditambah A, dan min 1 ditambah 4i. Nah, ketiga contoh ini memuat huruf dan angka. Pada bentuk aljabar terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah suku. Suku yaitu variabel dan konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Kita lihat contohnya seperti 2x ditambah 3y dikurang 3. Ada berapa ya suku yang terdapat pada contoh ini? Suku yang terdapat ada 3 karena dipisahkan oleh tanda plus dan tanda minus. Jadi sukunya adalah plus 2x, plus 3y, dan min 3. Untuk tanda plus boleh tidak ditulis ya. Suku terbagi menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Contohnya 2A dan 4A. Nah, di sini memiliki variabelnya sama-sama yaitu A dan dengan pangkat yang sama yaitu pangkat 1. Atau kita lihat contoh yang lain yaitu 3x kuadrat dan min 5x kuadrat. Nah, pada contoh ini keduanya memiliki variabel dan pangkat yang sama yaitu x kuadrat. Nah, bagaimana dengan suku yang tidak sejenis? Suku tidak sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang tidak sama. Contohnya seperti 4x kuadrat dan min 5x. Nah, di sini sudah jelas ya, variabelnya dan pangkatnya tidak sama. Yang satu x kuadrat dan yang satu lagi adalah x. Atau contoh yang lain yaitu min 6y dan 2x. Nah, di sini juga jelas terlihat bahwa variabelnya yang satu y dan yang lain adalah x. Nah, bagaimana adik-adik paham ya bagaimana menentukan suku dari bentuk aljabar? Unsur yang kedua adalah variabel. Variabel yaitu lambang yang mengganti suatu bilangan dan belum diketahui nilainya. Yang ketiga, konstanta. Konstanta yaitu sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Dan unsur yang terakhir adalah koefisien. Koefisien yaitu bilangan yang memuat suatu variabel. Nah, bagaimana cara menentukan ketiga unsur variabel ini? Kita lihat contohnya, yaitu 2x ditambah 3y dikurang 3. Nah, pertama kita tentukan variabelnya. Sebelumnya tadi variabel adalah lambang atau simbol. Nah, pada contoh ini terdapat 2 lambang atau 2 simbol, yaitu x dan y. Maka, variabelnya adalah x dan y. Kemudian, kita tentukan koefisien dari contoh ini. Sebelumnya, koefisien yaitu bilangan yang memuat suatu variabel, atau kita sebut dengan bilangan yang terletak di samping variabel. Pada contoh ini, variabelnya adalah x dan y. Jadi,
bilangan yang terletak di samping X dan Y adalah 2 dan 3. Jadi, 2 koefisien dari X dan 3 koefisien dari Y. Dan terakhir adalah kita menentukan konstanta. Sebelumnya, konstanta adalah bilangan yang tidak mengandung variabel. Nah, pada contoh ini yang tidak mengandung variabel adalah min 3. Jadi, konstanta dari 2X ditambah 3Y dikurang 3 adalah min 3. Nah, paham ya adik-adik bagaimana cara menentukan variabel, konstanta, dan koefisien? Agar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari yang A, 3A pangkat 3 dikurang 2A pangkat 2 ditambah 6B pangkat 5. Dan yang B, min 5X pangkat 3, Y pangkat 2 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 5Y pangkat 5 dikurang 7XY kuadrat ditambah 4. Nah, coba kita lihat yang A dulu ya. Banyak suku dari 3A pangkat 3 dikurang 2A pangkat 2 ditambah 6B pangkat 5. Nah, ada berapa ya sukunya? Dapat kita lihat sukunya ada 3, yaitu 3A pangkat 3 min 2A pangkat 2 dan 6B pangkat 5. Kemudian variabelnya. Variabelnya ada 3 juga, yaitu A pangkat 3, A pangkat 2, dan B pangkat 5. Bagaimana dengan koefisiennya? Koefisien adalah bilangan yang terdapat di samping variabel. Nah, di sini berarti koefisiennya adalah 3, koefisien dari A pangkat 3, min 2, koefisien dari A pangkat 2, dan 6, koefisien dari B pangkat 5. Dan yang terakhir adalah konstanta, di mana konstanta ini adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Pada yang soal A ini, tidak ada bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi konstantanya adalah 0. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang B. Banyak suku dari soal B berapa ya? Nah, banyak sukunya ada 5 suku, yaitu min 5X pangkat 3, Y pangkat 2, 7X pangkat 2, 5Y pangkat 5, min 7XY pangkat 2, dan 4. Kemudian variabel. Variabelnya ada berapa ya? Ada 4, di mana yaitu X pangkat 3, Y pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 5, dan XY kuadrat. Bagaimana dengan koefisiennya? Koefisiennya juga ada 4, yaitu min 5, koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 2, 7, koefisien dari X pangkat 2, 5, koefisien dari Y pangkat 5, dan min 7, koefisien dari XY kuadrat. Dan yang terakhir adalah konstanta. Berapa ya konstantanya? Ya, benar. Konstantanya adalah 4, karena 4 tidak memuat variabel. Kita lanjut soal yang kedua. Manakah suku sejenis dan tidak sejenis dari pernyataan berikut? Nah, kita lihat yang pertama yaitu A pangkat 3 dan min 2A. Nah, kira-kira ini termasuk suku sejenis atau tidak sejenis ya? Ya, A pangkat 3 dan min 2A adalah suku yang tidak sejenis. Walaupun variabelnya sama-sama A, tetapi pangkatnya berbeda. Yang satu A pangkat 3 dan yang satu lagi adalah A pangkat 1 atau A. Kita lanjut yang kedua, A pangkat 3B dan A B pangkat 2.
Nah, kira-kira ini termasuk suku sejenis atau tidak sejenis ya? Ya, ini termasuk suku yang tidak sejenis juga. Walaupun variabelnya sama-sama A dan B, tetapi pangkat dari A dan B-nya berbeda. Yang satu A pangkat 3 dan yang satu lagi A pangkat 1 atau A. Dan B-nya yang satu pangkat 1 atau B dan yang satu lagi B pangkat 2. Nah, jelas ya, ini tidak termasuk suku yang sejenis. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, P kuadrat Q dan min 2 kuadrat Q. Nah, kira-kira ini termasuk suku sejenis ataupun tidak sejenis ya? Ya, ini termasuk suku yang sejenis karena memiliki variabel dengan pangkat yang sama, yaitu P kuadrat Q. Nah, paham ya adik-adik bagaimana cara menentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar? Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Operasi hitung bentuk aljabar, bagian penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke materi operasi hitung bentuk aljabar, ingat ya, positif dikali positif hasilnya adalah positif, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, dan negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Atau kita singkat dengan sapo bene ya, sama positif, beda negatif. Nah, ingat ya adik-adik bagaimana tanda positif dan negatifnya. Sekarang kita lanjutkan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk aljabar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ingat ya, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Artinya, bentuk aljabar yang dijumlah ataupun yang dikurang memiliki variabel yang sama. Yang kedua, jumlahkan ataupun kurangkan koefisien dari variabel yang sama. Contohnya, 3x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Nah, kita lihat di sini variabelnya sama ya, yaitu x kuadrat. Kemudian, kita jumlahkan koefisien dari x kuadrat ini. Jadi, 3 ditambah 5, x kuadrat. Nah, hasilnya adalah 8x kuadrat. Kita lihat contoh yang kedua, 2xy dikurangi. Nah, di sini terlihat bahwa variabelnya tidak sama. Yang satu xy dan yang satu lagi adalah y. Jadi, tidak dapat dioperasikan. Nah, paham ya adik-adik? Sekarang, kita coba kerjakan contoh soalnya ya. Yang pertama, tentukan bentuk sederhana dari 5A ditambah 8B dikurang 3C dikurang 10A kurang 7C. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita kumpulkan variabel yang sama, yaitu 5A dikurang 10A, kemudian ditambah 8B, kemudian dikurang 3C, dikurang 7C. Nah, sudah terkumpul ya variabel yang samanya. Kemudian, koefisien dari variabel yang sama kita operasikan. Jadi, 5 dikurang 10A ditambah 8 dikurang 1B ditambah min 3 dikurang 7C. Kita lihat, 5 dikurang 10 hasilnya adalah min 5, jadi min 5A. Kemudian, 8 dikurang 1 hasilnya 7, jadi 7B. Dan min 3 dikurang 7 hasilnya adalah min 10C. Jadi
min 5A ditambah 7B ditambah min 10C. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari ya, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi, negatif 10C. Sehingga hasil akhirnya adalah min 5A ditambah 7B dikurang 10C. Coba kita kerjakan contoh yang kedua. Tentukan jumlah dari 2X ditambah 7Y dikurang 4 dan X dikurang 7Y ditambah 2. Nah, karena jumlah, maka 2X ditambah 7Y dikurang 4 ditambah dengan X dikurang 7Y ditambah 2. Nah, kita pakai kurungnya ya. Setelah kita pakai kurung, maka kita keluarkan supaya bisa kita operasikan. Nah, kurung yang di kiri tetap ya, dan kurung yang di kanan kita kalikan dengan tanda positif. Jadi, positif dikali positif hasilnya positif, maka plus X. Kemudian, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, jadi min 7Y. Dan positif dikali positif tetap positif ya, jadi 2. Nah, kemudian hasilnya adalah 2X ditambah 7Y dikurang 4 ditambah X dikurang 7Y ditambah 2. Kemudian variabel yang sama kita kumpulkan, jadi 2X ditambah X ditambah 7Y dikurang 7Y dikurang 4 ditambah 2. Kemudian koefisien dari variabel yang sama kita operasikan, dijumlah ataupun dikurang. Jadi 2 ditambah 1X, kemudian 7 dikurang 7Y, dan min 4 ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3X dikurang 2. Nah, agar lebih paham, coba kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui A sama dengan min 8X ditambah 3 dan B sama dengan 2X dikurang 5. Tentukan nilai A dikurang B. Nah, karena di sini adalah nilai A dikurang B, maka A kurang B sama dengan min 8X ditambah 3 dikurang dengan 2X dikurang 5. Jangan lupa masih menggunakan tanda kurung ya. Kemudian kurung kiri tetap ya, dan kurung kanan kita kalikan dengan operasi pengurangannya. Jadi negatif dikali positif hasilnya adalah negatif, sehingga min 2X. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, jadi plus 5. Nah, kita tulis min 8X ditambah 3 dikurang 2X ditambah 5. Kemudian kita kumpulkan variabel yang sama. Min 8X dikurang 2X ditambah 3 ditambah 5. Nah, di sini variabel yang sama adalah X, jadi koefisiennya kita operasikan. Min 8 dikurang 2 hasilnya adalah min 10, jadi min 10X. Dan 3 ditambah 5 hasilnya 8. Jadi A dikurang B adalah min 10X ditambah 8. Nah, bagaimana adik-adik? Paham ya cara menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk aljabar? Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.